Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Oke, jadi di pagi hari ini teman-teman, format dari videonya berbeda. Di sini seperti yang kalian lihat, portrait, ya, portrait. Kenapa portrait? Karena kebanyakan dari kalian atau mungkin 90% itu pasti menggunakan handphone ya. Jadi biar enak aja nontonnya, serasa nonton TikTok ya kan. Terus di sini juga aku mau bikin format yang baru aja, biar fresh aja teman-teman. Jadi kayak kalian mendengarkan cerita dari aku gitu. Dan di akhir video nanti kalian coba cek aja, aku ada bagikan soal Alkitab Suara, dan atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi aja ya untuk tahu lebih lanjutnya. Dan mari kita lanjutkan sharingnya. Halo teman-teman Youth GPPI Sejahtera, selamat pagi, dan kali ini aku, Anan, akan membawakan sharing untuk minggu ini. Dan sebelum aku membawakan sharing dan kita mulai mendengarkan sharing, ada baiknya kita untuk berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau masih memberi kami kesempatan Tuhan untuk bisa menghirup udara segar yang Tuhan berikan kepada kami semua.
Kami masih bisa merasakan indahnya kehidupan, walaupun kadang kami memiliki banyak masalah, tapi itu adalah bagian dari dinamika kehidupan. Dan biarlah semua yang Tuhan berikan ini juga dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami di luar sana. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang akan memberikan sharing pada pagi hari ini. Semoga sharing ini dapat memberikan rema juga buat teman-teman yang mendengarkan di luar sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, selamat pagi. Aku harap kita semua sehat. Walaupun PPKM tetap diperpanjang, tapi itu tidak menurunkan kepercayaan kita ya dengan Tuhan Yesus. Tema yang dibawa pada bulan ini tepatnya itu adalah komunikasi. Nah, yang aku mau bawa di sini adalah komunikasi tentang komunikasi kita dengan Tuhan dan juga dengan orang tua gitu. Oke, mungkin akan aku buka dengan sedikit penjelasan apa itu sebenarnya komunikasi dan apa itu sebenarnya doa. Kalau kita lihat dari KBBI ya teman-teman, aku selalu mengacu pada KBBI. Nah, komunikasi itu adalah, aku baca ya teman-teman, itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, jadi kita tahu nih dari komunikasi sendiri artinya dua orang atau lebih ngobrol atau menyampaikan pesan dalam bentuk apapun, tidak hanya suara, tidak hanya dari mulut gitu ya, tapi tujuannya adalah pesannya sampai gitu. Nah, kemudian aku juga mau lihat juga di KBBI arti doa. Kenapa aku bawakan komunikasi dan doa? Karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Itu yang sering kita dengar ya. Nah, di dalam KBBI, doa itu artinya permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Jadi, doa itu bisa banyak di sini ya. Ada permohonan, ada pujian, ada harapan, dan lain-lain. Tapi kita semua tahu teman-teman bahwa doa itu adalah komunikasi dengan Allah gitu ya. Karena aku sering dengar kayak gini teman-teman, berdoa setiap hari gitu ya. Kamu harus berdoa tiap hari, tapi esensi dari doa itu kita tahu nggak sih sebenarnya gitu. Nah ini yang aku mau bawakan, apakah kita harus berdoa setiap hari yang sampai-sampai menjadi ritual gitu. Dan aku ada baca kalau doa itu sampai menjadi ritual dan sebuah sesuatu rutinitas yang harus diulang, itu takutnya jadi banyak miss-nya teman-teman. Karena kita nggak paham kenapa kita harus berdoa. Aku kalau disuruh berdoa teman-teman ya, aku akan nanya kenapa aku dulu kita harus berdoa tiap hari gitu ya. Terus aku nanya kenapa aku harus doa tiap hari, ya kan? Jawabannya abu-abu teman-teman. Ya, dari yang kita tahu kalau kita berdoa itu kita akan dilindungi, kita akan diselamatkan. Tapi kan kita tahu Tuhan Maha tahu gitu ya. Dia pasti tahulah apa yang kita butuhkan. Bahkan ketika kita tidak minta. Tapi itulah yang kita dengar. Nah, di sini aku mau meluruskan beberapa statement yang menurut aku pribadi kurang tepat kalau terus-terusan dikatakan. Yaitu adalah cara berdoa, teman-teman. Jadi aku mengutip dari ini ayat yang terkenal. Ini adalah Matius, teman-teman ya. Matius 6 dari ayat 5 sebenarnya, tapi ayat 6 itu berbunyi seperti ini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada beberapa, ini konteks berdoa di ayat ini itu digambarkan pada saat kisah tentang ada yang berdoa itu di depan umum ya, orang Farisi, supaya dilihat gitu. Cuman aku memandang ayat ini bukan secara harafiah kita itu masuk ke dalam kamar dan tutup pintu. Menurut aku pribadi, teman-teman, enggak. Karena konteksnya adalah di sini mau dijelaskan bahwa perbedaan berdoa, dia kayak ini semacam satir yang ditujukan kepada orang Farisi sebenarnya, di mana mereka kan berdoa
publik ya, jadi sengaja gitu. Nah di sini kayak lawannya gitu, kayak ya kalau kamu berdoa, kalau bisa dan memang harus, jangan ada yang tahu, nggak perlu orang lain tahu kalau kamu berdoa. Cukuplah itu di dalam hatimu karena doamu yang tulus, yang dari hati, itu yang akan didengar, ya. Itu yang akan dibalaskan. Jadi inti dari ayat ini bukan berarti kita harus masuk ke dalam kamar, itu menurut aku teman-teman. Karena kalau kita selalu harus masuk ke dalam kamar, kalau kita tidak berada di dalam kamar gimana gitu kan. Jadi aku ambil esensinya bahwa enggak kayak gitu. Karena konteksnya adalah ini mau membuat perbandingan antara orang Farisi yang berdoanya publik dengan seharusnya seperti apa, kira-kira begitu. Nah, kemudian di sini juga aku mengutip juga ya teman-teman dari, jadi kita balik lagi nih ke komunikasi ya. Komunikasi dengan Tuhan. Jadi di dalam Alkitab ada kisah tentang Musa, ada kisah tentang Daud, dan ada kisah tentang Salomo. Nah, aku sering dan masih saat ini selalu bertanya kenapa banyak sekali aliran gereja, banyak sekali ya mulai dari Katolik, Kristen, Protestan gitu ya, terus karismatik, Pentakosta, Advent dan lain-lain teman-teman. Pertanyaannya adalah yang mana yang benar gitu kan, kita sebagai anak muda kan jadinya bertanya-tanya dan mencari. Tapi aku menemukan sebuah jawaban teman-teman. Itu adalah tentang, sebenarnya simple jawabannya, ini balik ke pribadi kita masing-masing. Contoh, Katolik dengan Kristen, Protestan tepatnya pada zaman dulu itu dikisahkan adalah, teman-teman bisa cari juga ya, pasti ada. Itu kisahnya adalah pada saat itu ya. Jadi ada oknum dari Katolik yang bilang bahwa untuk menebus dosa, kamu harus beli surat gitu ya. Surat penebusan dosa. Jadi seakan-akan yang kaya yang akan ditebus dosanya. Itu dilakukan untuk membangun gerejanya lebih besar lagi, karena pada saat itu kekurangan dana lah. Ini pada saat itu ya teman-teman, ini oknum. Nah, pada saat itu muncullah Martin Luther King. Ya, benar nggak ya namanya? Martin Luther King ya? Martin Luther King, ya betul. Martin Luther King dia menolak gitu ya. Dia membawa sebuah ayat bahwa inti dari ayatnya adalah pengampunan itu bukan dari kita, bukan dari manusia, tetapi anugerah dari Tuhan. Jadi nggak bisa diperjualbelikan. Dan akhirnya jadilah Protestan. Tapi kan itu oknum teman-teman. Maksudnya gini, itu kan keresahan dari Martin Luther King, ya kan? Yang mungkin pada saat itu juga banyak orang yang resah dengan hal tersebut, tapi nggak berani ngomong gitu. Nah, tiba-tiba ada Martin Luther King merasa diwakilkan, dan akhirnya mereka kayak bikin kelompok baru. Nah, banyak aliran atau gereja, aku nggak ngomongin benar atau salah, tapi itu berasal dari keresahan-keresahan. Misal, gereja aliran A ngelihat gereja aliran B sama, polanya pasti sama, teman-teman. Dan akhirnya mereka bilang kan, nggak kayak gitu caranya. Menurut aku gitu loh kira-kira, teman-teman. Nggak kayak gitu caranya. Cara yang benar itu seperti ini dan dia lakukan. Nggak salah juga gitu, karena base-nya Alkitab. Oke? Dari situ kita tangkap ya. Nah, secara umum berarti pola yang sama bisa aku pakai teman-teman, itu adalah ya aku pakai aja pola aku. Menurut aku nggak kayak gitu cara menyembah Tuhan yang benar, dan akhirnya aku bikin sendiri teman-teman. Tapi aku based on Alkitab loh, jadi aku juga benar gitu. Jadi nggak boleh saling menyalahkan. Nah, intinya apa? Intinya cara menyembah Tuhan setiap orang berbeda teman-teman. Ya, cara manusia berkomunikasi dengan Tuhannya itu berbeda. Kita tidak bisa setarakan karena gini, dari zaman dulu itu ada gereja-gereja yang disebut gereja ortodoks, ada gereja modern dan lain-lain. Mereka cara penyembahnya berbeda. Ada yang dengan tata aturan, ada yang bebas, ada yang ada aturan dan setengah bebas. Banyak sekali. Dan apakah mereka salah? No. Kenapa aku bilang mereka nggak salah, teman-teman? Karena Musa itu cara penyembahannya adalah cara penyembahan ortodoks. Tuhan itu seperti raja yang tidak bisa diajak curhat, ya kan, yang harus dituruti perintahnya. Tapi Musa adalah pilihan Tuhan. Yang kedua, Daud malah sebaliknya. Daud memuji Tuhan dengan kecapi dan rebana dan dengan tari-tarian, berbeda banget dengan Musa. Tapi Daud juga pilihan Tuhan.
Terus Salomo menggabungkan keduanya, teman-teman, di mana dia tuh cara penyembahan dengan Tuhan ada kalanya dia memang sujud kepada Tuhan, dia mengaku dosa, tapi ada kalanya juga dia menyembah dengan tari-tarian juga, lagu-lagu. Malah Daud itu lebih ekspresif ya, ada puisi dan lain-lain banyak ya, dia ciptain lagu banyak sekali. Nah, menurut aku berarti gereja-gereja yang banyak sekarang itu adalah berasal dari komunikasi yang menurut pendirinya berbeda. Nah, sekarang aku pribadi punya cara komunikasi aku sendiri dengan Tuhan. Kalian pun juga harus sama, harus punya cara komunikasi sendiri. Karena ketika kalian punya cara sendiri, kalian nyaman, kalian bisa tuh muncul yang tadi kata-kata berdoa tiap hari. Karena ketika kita udah nemu yang nyaman gitu ya, cara aku ngobrol sama dia nyaman, sefrekuensi, ya aku tanpa disuruh, tanpa aturan, ya udah gitu kan. Karena aku memang butuh ngobrol, ya aku ngobrol gitu teman-teman. Nah, jadi menurut aku adalah kalian harus juga menemukan bagaimana cara kalian berkomunikasi. Ada yang menganggap Tuhan Yesus itu sebagai sahabat, ada yang menganggap Tuhan Yesus itu sebagai Raja Maha Suci, ada yang menganggap Tuhan Yesus itu sebagai ya teman curhat aja gitu. Jadi semua obrolan kalian karena Tuhan Yesus pernah datang dan dia meluruskan hukum Taurat, di situ dikatakan bahwa dia menggenapi kan. Artinya kita bebas berekspresi, teman-teman. Yesus menunjukkan dengan berbagai cara bahwa bebas. Contohnya, dia menyembuhkan orang di hari Sabat. Ya kan, secara hukum Taurat nggak boleh. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap menyembuhkan. Karena dia mau nunjukin bahwa kamu bebas selama kamu melakukan kebaikan. Dan selamat kamu tidak, intinya selama berdasarkan Alkitab gitu. Mau Alkitab yang mana ya, inti-intinya kan Tuhan Yesus gitu ya teman-teman ya. Inti-intinya bukan untuk diri sendiri. Lagi-lagi ya, Tuhan kan menilainya dari hati. Nah, dari komunikasi itu yang aku bisa jabarkan teman-teman, itu komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, mohon maaf kalau agak panjang. Yang kedua adalah itu komunikasi dengan orang tua teman-teman. Nah, di sini aku mengutip beberapa ayat. Pertama dari Yakobus 5 ayat 16. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata di janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, itu adalah perintah dari untuk anak kepada orang tua. Tapi kita tahu teman-teman, banyak yang mengalami orang tua dengan anaknya itu komunikasinya tidak harmonis gitu ya. Dalam artian mereka tidak ngobrol, dalam artian ada juga anak yang bandel yang tidak mau menaati orang tua. Dan nggak sedikit juga loh yang dia sering ke gereja, dalam artian dia selalu ya Alkitab dibaca segala macam, tapi dia tidak menaati orang tuanya dengan berbagai alasan. Alasan yang paling umum adalah orang tua tidak mengerti anaknya. Dan kebalikan, anak yang masih egois itu juga tidak mau dianggap seperti itu oleh orang tua dan lain-lain, banyak sekali. Tapi inti dari ayat ini nggak ada faktor X-nya teman-teman. Ya, kamu pokoknya jangan jadi anak yang bebal. Apapun itu hormatilah orang tuamu supaya kamu bahagia. Titik. As simple as that. Tapi teman-teman yang perlu diketahui juga adalah, dan kamu di ayat lanjutannya, bapak-bapak janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa orang tua juga harus melakukan hal yang sama. Ini bisa tercipta kalau komunikasinya baik, teman-teman. Ya, ini tercipta kalau komunikasinya baik. Gimana cara biar komunikasinya baik? Dari anak coba terbuka dengan orang tua, dan dari orang tua juga harus mengerti bahwa anak ini juga butuh, ternyata dia butuh kita untuk ngobrol. Kadang cara kita nggak bisa disamakan, tapi memang susah teman-teman. Tapi ya cobalah mulai dari hal kecil di mana kita paling tidak menentang orang tua. Karena ada ayat di Amsal 23 ayat 22, dengarkanlah ayahmu
ya, yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Di sini dijelasin teman-teman, kalau sudah tua. Artinya apa? Artinya penulis ayat ini dia tahu bahwa banyak orang akan menghina ibunya pada saat ibunya tua. Ya, kita bisa lihat banyak ya di sinetron, di kehidupan nyata bahkan yang orang orang tuanya udah tua dan tidak dirawat. Padahal kalau kita mau tahu itu adalah harusnya itu adalah bentuk kebanggaan kita bisa mengurus orang tua gitu. Karena akan menjadi sebuah cerita nantinya untuk keturunan kita. Nah, balik lagi teman-teman ke komunikasi semua ini, komunikasi. Menurut aku juga kalian mau skill sejago apapun kalau kalian tidak punya komunikasi yang baik itu sayang banget karena komunikasi akan meningkatkan semua kesempatan yang kalian punya. Apapun skill kalian, kalian jago masak, kalian pinter ngomong, bisa kejual skillnya dan lain-lain. Dan komunikasi, mungkin kalian bisa belajar, aku nggak jago komunikasi, dan belajarlah komunikasi dulu dengan diri sendiri bahkan, dan dengan Tuhan, dengan cara berdoa, dengan cara kamu sendiri. Aku punya sebuah kisah yang menarik, dulu aku cara komunikasi dengan Tuhan itu menarik teman-teman. Jadi kalau kalau ditanya orang nih, kamu pernah berdoa nggak? Eh, aku akan tanya balik, menurut kamu doa seperti apa? Karena cara aku berkomunikasi dengan Tuhan, cara aku berdoa adalah aku curhat dengan Tuhan di jalan, teman-teman. Sambil jalan, sambil aku kayak ngomong sendiri gitu kan, ada masalah. Tuhan kayak begini, begini, begini. Terus kayak lepas kan, kayak plong kan, karena kita udah mencurahkan. Tapi setelah itu kita kayak nemu aja, kayak di pemikiran tuh harusnya begini, harusnya begitu. Tentu harus dengan Alkitab, teman-teman ya. Kenapa? Karena Tuhan juga menjawab doa kalian itu dari salah satunya dari Alkitab. Ya, tetap kita harus tahu isi dan harus mengerti sebenarnya Alkitab itu seperti apa. Biar teman-teman tertarik untuk membaca Alkitab, kalian bisa baca mulai dari Matius karena itu kayak kalian baca cerita gitu, teman-teman. Jadi seru. Kalau kalian ngantuk pada saat membaca, kalau kalian cepat bosan pada saat membaca dan selalu kekurangannya di situ, sekarang kan banyak podcast ya, teman-teman ya. Kalian coba deh buka Spotify, terus kalian cari Alkitab Suara. Di situ ada lengkap, karena yang upload aku, teman-teman. Nanti kalian lihat aja, ada di atas ini untuk gambar ininya, atau kalian bisa cari di deskripsi untuk link untuk menuju ke Spotify-nya. Dan itu aja teman-teman, terima kasih buat teman-teman, semoga sharing aku kali ini dapat menjadi sesuatu untuk kalian, paling tidak sesuatu untuk didengar pada saat kalian bosan. Dan itu aja teman-teman, semoga kita bisa ketemu di hari Minggu yang berikutnya, dan mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan sharing pada pagi hari ini. Ya Bapa, terima kasih Tuhan karena aku merasakan bahwa sharing ini berasal dari Engkau ya Bapa, karena sharing ini juga tanpa persiapan yang bagaimana-bagaimana, tetapi aku tahu Tuhan ingin menyampaikan sesuatu dari sharing ini. Semoga sharing ini bisa menjadi sesuatu buat orang-orang di luar sana, bahkan di luar Youth GPPI Sejahtera. Pulihkan Indonesia ya Bapa, supaya kami semua dapat menjalani hidup ini dengan seperti dulu lagi, di mana kita bisa berkumpul lagi, bisa bersama lagi. Ya Bapa, banyak sekali keluhan yang sebenarnya kami ingin sampaikan, tetapi ya Tuhan, biarlah itu menjadi bagian buat kami masing-masing untuk ngobrol dengan Tuhan. Biarlah kami bisa menyediakan waktu untuk ngobrol dengan Tuhan, untuk curhat dengan Engkau ya Bapa, dan menjadikan Engkau sahabat dan juga partner dalam kerja. Itulah ya Bapa yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.